kita mau merakit PC, mending kita pakai AMD aja daripada pakai Intel. AMD kan jarang ganti soket. Yakin AMD lebih baik daripada Intel? Masa iya sih? Maret 2017 merupakan bulan di mana AMD merilis prosesor dan motherboard dengan soket AM4. Jadi selama 5 tahun, AMD mempertahankan soket ini untuk produk CPU mereka. Meski ada soket lain yang juga dikeluarkan AMD seperti soket TRX 4, namun itu tidak untuk kalangan mainstream. Dan itu khusus untuk prosesor Threadripper. Namun walaupun demikian, tidak semua motherboard dan prosesor yang menggunakan soket AM4 saling kompatibel. Ada beberapa faktor yang mesti diperhatikan supaya kita tidak salah beli prosesor atau motherboard AMD. Yang pertama yang harus diperhatikan di sini yaitu arsitektur dari prosesor apa yang ingin kita beli. Entah itu arsitektur Zen, Zen Plus, Zen 2 ataupun Zen 3. Makanya sebelum kita membeli prosesor, kita harus cek dulu dari situs resmi AMD untuk mengetahui arsitektur apa yang dipakai oleh prosesor tersebut ya supaya kita tidak salah beli. Dan kedua, yang harus diperhatikan adalah chipset motherboard yang akan kita beli. Apakah itu chipset 3000 series, 4000 series, ataupun 5000 series. Meski sebagian besar motherboard dengan chipset 400 atau 300 series mensupport semua prosesor AMD hanya dengan update BIOS, akan tetapi ini tidak berlaku untuk motherboard AM4 yang seri 500. Karena motherboard AMD dengan chipset 500 series memang didesain hanya untuk support dengan arsitektur Zen 2 atau Zen 3. Meski AMD mengeluarkan prosesor baru, jika arsitekturnya masih Zen atau Zen Plus, maka motherboardnya tidak akan bisa digunakan. Chipset 500 series AMD hanya mendukung Ryzen 3000 series, 4000 series, dan 5000 series. Meskipun disebutkan ada 3000 series, 4000 series, dan 5000 series, sesungguhnya mereka hanya 2 generasi prosesor. Karena Ryzen 4000 series merupakan prosesor yang memiliki arsitektur sama dengan Ryzen 3000 series, hanya saja ada IGP di dalamnya. Jadi chipset 500 series AMD terbatas hanya untuk prosesor Zen 2 dan Zen 3. Selain arsitektur prosesor dan motherboard yang harus diperhatikan, hal lain yang harus kita tahu bahwa beberapa fitur baru dari prosesor AM4 di generasi baru tidak akan berfungsi di motherboard generasi sebelumnya. Misalkan kita punya motherboard dengan chipset X370 dan ingin upgrade prosesornya menjadi Ryzen 5 2600, maka fitur baru seperti PBO atau Precision Boost Overdrive tidak akan bisa digunakan. Selain itu juga dukungan untuk Store MI juga tidak bisa didapatkan secara gratis. Lalu jika kita ingin upgrade ke Ryzen 3000 series atau 5000 series, maka selain fitur PBO atau Precision Boost Overdrive yang tidak akan aktif, juga PCIe Gen 4 tidak akan support. Dan seumpama jika kita punya motherboard dengan chipset 400 series seperti B450 atau X470, lalu kita ingin upgrade prosesornya ke Ryzen 3000 series atau 5000 series yang sudah support PCIe Gen 4, maka fitur tersebut juga tidak akan bisa digunakan. Dan PCIe-nya akan tetap berjalan di PCIe Gen 3, baik itu GPU maupun NVMe, karena itu limit dari motherboardnya. Meskipun peningkatan performa prosesornya pasti ada, seperti peningkatan clock atau peningkatan IPC, yaitu instruction per clock, tergantung prosesornya ya. Tetap saja sangat disayangkan jika kita membuang fitur utama yang ditawarkan jika kita upgrade beserta motherboardnya. Kasus seperti tadi bisa menjadi lebih parah jika kita malah membeli motherboard 500 series, tapi masih menggunakan Ryzen 2000 series atau bahkan Ryzen 1000 series, karena meskipun soketnya sama yaitu AM4, akan tetapi motherboardnya nggak support. Alhasil PC tidak akan bisa menyala. Menjadi hal yang sangat sia-sia ya jika kita membeli motherboard seri terbaru tetapi tetap mempertahankan prosesor lama kita, karena selain peningkatan performa tidak akan ada sama sekali, fitur pada motherboard juga tidak akan bisa digunakan. Seperti halnya kita punya Ryzen 7700 lalu kita ingin upgrade motherboard ke B450 atau X470, selain peningkatan performa yang tidak akan ada sama sekali, fitur dari motherboard tersebut tidak akan bisa digunakan. Alhasil semuanya akan mubazir. Jadi kesimpulannya, membeli prosesor dengan soket AM4 disarankan untuk menggunakan motherboard yang sesuai generasi chipsetnya juga untuk mendapatkan performa dan fitur maksimal, dan juga supaya tidak mubazir.
Jadi, apa bedanya dengan Intel? Intel meskipun soket motherboardnya diganti setiap 2 generasi motherboard, tetapi secara kenyataan kita juga lebih baik mengganti motherboardnya setiap kali kita ingin upgrade prosesor ke generasi yang lebih baru untuk mendapatkan fitur-fitur lebih maksimal. Saran saya, jika kita punya uang untuk mengganti prosesor dan ingin mengganti motherboard di kemudian hari, mending simpan dulu uangnya. Misalkan kita ingin membeli prosesor Ryzen 5 2600X gitu sumpama, tetapi uang kita tidak cukup untuk membeli motherboard baru, mending tunggu aja. Karena jika kita upgrade prosesornya sekarang, lalu kita menunggu tahun depan untuk membeli motherboardnya misalkan B450 atau yang lainnya lah, bisa dipastikan harga Ryzen 5 2600X sudah turun dan bisa saja kita mendapatkan sekalian dengan motherboardnya dengan harga yang sama dengan jika kita membeli prosesornya sekarang. Saat prosesor generasi baru keluar, maka prosesor dan motherboard generasi sebelumnya akan turun. Ya, memang begitu konsepnya, Bambang. Oke, cukup segini dulu videonya. Jika Anda punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan salam mendang mending.